Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, setiap orang pasti tidak ada yang mau sakit ya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini semuanya pengen sehat seperti itu. Nah kalau ngomongin rasa sakit, ini biasanya sakit itu bisa beragam bentuknya. Salah satunya mungkin karena postur tubuh yang terbentuk selama WFH karena sering pakai gawai, laptop ataupun handphone seperti itu ya. Kalau bisa salah posisi gitu ini bisa menyebabkan sakit. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu rehabilitasi postur tubuh selama WFH. Nah kalau ngomongin tentang postur tubuh itu kan kesehatan fisik ya atau kesehatan medis. Tapi dalam hidup kita, dalam tubuh kita tidak hanya fisik atau medis saja, tapi juga kesehatan mental. Nah selanjutnya kita akan membahas nih beberapa mitos dan fakta seputar kesehatan mental, apalagi di masa pandemi ini di mana banyak sekali pressure-nya gitu ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, masalah mental hanya dialami oleh orang dewasa. Nah, apakah betul ketika kita ngomongin masalah kesehatan mental gitu ya atau gangguan kesehatan mental ini hanya dialami oleh orang dewasa yang kehidupannya itu ritmenya udah mulai complicated seperti itu. Tapi apakah kemudian ada pertanyaan kecil nih, apakah anak-anak kecil juga ini bisa mengalami gangguan kesehatan mental seperti yang dialami oleh orang-orang dewasa meskipun mungkin stresornya agak beda gitu ya antara stresor anak kecil dengan stresornya orang-orang dewasa. Nanti akan kita bahas juga ya. Kita lanjut yang kedua, gangguan mental bisa picu bunuh diri. Nah sering kan kita lihat ya, kayak di Jepang atau di Amerika Serikat gitu ya, ketika orang ini mengalami gangguan kesehatan mental, mereka bisa melakukan upaya suicidal action atau upaya bunuh diri seperti itu. Tapi apakah memang selalu yang namanya gangguan kesehatan mental ini in the end of the day-nya selalu diakhiri dengan bunuh diri? Nah nanti akan kita bahas juga ya. Kita lanjut yang ketiga. Wanita lebih rentan alami gangguan mental. Nah sering kan kalau kita ngomongin laki-laki itu berpikir dengan logika gitu. Tapi kalau perempuan dengan perasaan. Nah, apakah kemudian ini menjadi tendensius ketika perempuan ini lebih rentan mengalami gangguan kesehatan mental karena mereka mengedepankan yang namanya perasaan. Yang namanya perasaan kan identik dengan hati gitu ya. Nah apakah kemudian ini akhirnya bisa menutupi logika mereka dan akhirnya bisa depresi, gangguan kesehatan mental seperti itu. Apakah memang selalu tendensius pada wanita? Nanti akan kita bahas ya. Kita lanjut yang selanjutnya. Sakit fisik picu gangguan mental. Nah sering kan kita lihat gangguan mental bisa picu sakit fisik. Ini sakit fisik picu gangguan mental ya. Kalau mungkin dia udah lama gitu ya penyakitnya akut atau kronis sudah bertahun-tahun. Akhirnya karena mungkin angka harapan hidupnya atau semangatnya harapannya sudah tidak ada lagi. Akhirnya yaitu depresi dan akhirnya terjadi gangguan kesehatan mental. Kita lihat yang terakhir ya. Rentan alami pelanggaran hak asasi. Nah ini yang sering terjadi di masyarakat kita ketika terjadi stigma di masyarakat bahwasanya orang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu identik dengan orang gila. Padahal orang dengan gangguan kesehatan mental ini tidak selalu atau melulu dengan kaitannya orang gila seperti itu. Akhirnya apa? Mereka terpojokan, terdiskriminasi, tidak dianggap seperti itu. Nah apakah kemudian 5 hal tadi ini menjadi mitos atau fakta? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos dan fakta seputar kesehatan mental. Nah, untuk mengklarifikasinya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Marcelina Melisa, MPSC psikolog dari 3 generasi. Selamat pagi Mbak Lina, apa kabar? Halo, selamat pagi. Kabar baik. Semoga semua keluarga dari TV di sana juga lagi sehat ya. Amin, terima kasih Mbak Lina. Mbak Lina, hari ini kita akan membahas beberapa mitos dan fakta seputar kesehatan mental nih. Apalagi sekarang di masa pandemi, di mana orang WFH atau anak-anak SFH gitu ya, banyak yang akhirnya menggunakan handphone untuk bekerja mungkin gitu kan. Apalagi untuk mencari informasi, akhirnya terjadi gejolak gitu ya dalam kesehatan mentalnya dan akhirnya terjadi gangguan kesehatan mental baik dari working pressure, social pressure, ataupun mungkin financial pressure juga selama pandemi ini. Nah kita bahas satu-satu ya Mbak Lina ya. Yang pertama, masalah mental hanya dialami oleh orang dewasa. Betul atau tidak ini? Oke, itu salah. Jadi itu hanya mitos karena tiap rentang usia itu punya tugas perkembangannya. Jadi masalah psikologis ini bisa dialami oleh orang dengan berbagai usia dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia juga bisa. Nah, karena tadi setiap rentang usia punya tugas perkembangan, kalau ada yang tidak terpenuhi bisa jadi masalah.
gitu. Bisa juga ada tantangan di tiap generasi gitu ya. Kalau memang tidak bisa diselesaikan juga bisa nanti mengarah pada masalah mental. Lalu ketahanan mental setiap individu yang juga berbeda-beda atau kita kenal dengan resiliensi. Oke, berarti kalau orang dewasa kan biasanya masalah financial, masalah percintaan gitu ya, masalah rumah tangga gitu Mbak Lina. Nah, yang menjadi pertanyaan itu agak unik yang ingin aku tanyakan, kalau anak-anak itu biasanya apa ya akhirnya bisa membuat gangguan kesehatan mental mereka? Oke, yang lagi paling banyak disoroti sama WHO itu di masalah gaming addiction Hmm, dan ya di masalah penggunaan online ya mhm. gitu. Jadi screen time, masalah pembatasan screen time pada anak-anak kecil, lalu juga untuk remajanya itu online game karena kan susah ya kalau memang kontrol dirinya belum baik terus kena online game bisa lupa nanti lupa prioritas juga. Oke, apalagi anak-anak zaman sekarang gitu ya, karena mungkin juga akhirnya menyontoh sama yang dewasa gitu ya. Ketika orang Betul. dewasanya main game, anak-anaknya juga ikutan main game, akhirnya ikut melulu gitu ya. Apalagi kalau udah main game gitu, kalau kalah itu bisa nangis jadi-jadinya gitu ya. Itu bisa jadi mengganggu kesehatan mental mereka juga gitu Mbak Lina ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Gangguan mental bisa picu bunuh diri, bener nggak sih ini? Nah, ini benar, jadi ini fakta, namun terdapat ada tahapannya gitu. Jadi tahapan dari orang gimana sih dia kalau misalnya kewalahan untuk mengelola hidupnya sampai dengan dia bunuh diri. Jadi yang pertama kita tahu ada istilah namanya distress. Distress itu tuh sesuatu yang udah mengganggu kita gitu. Jadi bisa kecemasan, ketakutan, kita kepikiran satu hal terus-menerus dan membuat kita terganggu. Nah, distress ini tidak lagi sehat dan bisa mengganggu fungsi hidup kayak fungsi sosial, kerjaan atau sekolah, terus juga relasi. Nah, lalu yang kedua ada istilah juga namanya coping mekanisme atau gimana kita bisa mengatasi masalah. Nah, ini kalau coping mekanismenya kurang baik, individunya jadi tidak bisa mengatasi masalah dia sendiri gitu. Satu masalah, dua masalah terus tertumpuk, lama-lama jadi banyak. Nah, jadi banyak itu kan jadi kewalahan ya. Lalu mulai muncul pikiran untuk bunuh diri karena ingin lari dari masalah atau tidak sanggup menyelesaikannya. Jadi kan respon manusia ada dua, fight atau flight. Nah, ini dia akhirnya memilih respon yang flight karena udah terlalu banyak nggak sanggup fight lagi. Setelah itu baru masuk ke percobaan bunuh diri. Seperti itu kan. Biasanya faktor dominan apa sih Mbak yang menyebabkan orang akhirnya melakukan suicidal action, usaha untuk mengakhiri hidup seperti itu? Apa memang setiap orang punya faktor stresor yang berbeda-beda atau seperti apa? Oke, kita bisa bahas berdasarkan tentang usianya sih. Oke. Jadi kan biasanya bunuh diri ini mulai banyak itu di remaja ya, Mmm, karena di remaja ini sudah mulai pembentukan jati diri, ada tekanan sosial juga, ada ekspektasi dari keluarga, ada ekspektasi sama diri sendiri gitu. Masalah mulai kompleks nih ya. Lalu nanti dewasa gitu, ada quarter life crisis, ada dia tuntutan pekerjaan, ingin mengaktualisasikan diri, apakah tercapai atau masih ada banyak hambatan sehingga dia nggak bisa, terus nanti dia bisa aja kecewa dan seterusnya seperti itu kan. oke, berarti memang tergantung dari rentang usia masing-masing seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya nih Mbak Lina. Wanita lebih rentan alami gangguan mental. Apakah kemudian karena sering, nah ini mungkin juga bisa diluruskan ini mitos atau fakta juga gini. Laki-laki berpikir dengan logika, perempuan berpikir dengan perasaan. Apakah akhirnya ini menjadi tendensius bahwa wanita ini lebih rentan mengalami gangguan kesehatan mental atau gimana nih Mbak Lina? Oke, gangguan kesehatan mental sendiri itu sangat luas ya, dari mulai istilah yang kita kenal sehari-hari seperti depresi, sampai dengan misalnya gangguan adiksi, itu juga Hmm, sebuah gangguan. hmm. Nah, dari penelitian di tahun 2018 ya di United States itu justru uh, percobaan bunuh diri atau bunuh diri yang dilakukan oleh laki-laki itu 2,5 kali lebih tinggi Oh, dibandingkan perempuan. Gitu. Nah, ini menarik ya mhm. faktanya. Ternyata memang penyebabnya tuh berbeda dan nanti apa yang ditampilkan perilakunya juga berbeda. Jadi kalau perempuan lebih banyak memiliki gejala depresi memang. Tapi untuk dia sampai komit ke dalam satu percobaan bunuh diri itu durasinya lebih panjang dan lebih banyak stepnya. Dan kadang kalau lebih banyak stepnya gitu, misalnya di tengah-tengah bisa aja enggak jadi deh gitu. Nah, kalau laki-laki itu lebih banyak memiliki perilaku negatif terkait kesehatan, misalnya Mmm. masalah adiksi, misalnya terkait dengan rokok atau minuman keras atau judi gitu ya. Jadi memang beda perilaku gitu.
Oke. Berarti memang wanita ini punya tingkat stresor yang mungkin lebih banyak, tapi akhirnya yang untuk yang suicidal action, tendensi ke sana itu justru 2,5 kali lipatnya si pria ya. Ini sangat mengerikan sekali ya. Oke, Karena kita lanjut ke yang bisa selanjutnya. ya Mas ya. Oke, siap. Kita lanjut yang selanjutnya nih, Mbak Lina. Sakit fisik picu gangguan mental. Apa mungkin karena udah sakit fisiknya ini udah bertahun-tahun, udah akut atau kronis seperti itu, akhirnya kayak harapan hidupnya sudah kecil, semangatnya udah kecil, akhirnya ya udah terjadi depresi, stres, terjadi deh gangguan kesehatan mental. Itu betul ya Mas, jadi itu fakta memang karena kita pernah dengar satu istilah namanya mind, body, and soul. Jadi semua itu berkaitan. Kalau kita sakit fisik bisa juga terbawa ke psikologis. Kalau kita sakit psikologis bisa juga terbawa ke fisik gitu. Nah, beberapa kondisi fisik seperti misalnya adiksi itu jelas mempengaruhi fungsi otak dan yang nantinya perilaku kita kan diatur oleh otak ya. Jadi mempengaruhi ke perilaku kita. Nah, kalau perilaku kita ada yang nggak sesuai sama yang kita harapkan atau diharapkan oleh orang sekitar, nah itu bisa jadi masalah juga kan, kita nggak puas atau kita nanti diejek atau diasingkan gitu. Lalu juga misalnya menurunnya imunitas, bisa Hmm. dicu depresi karena memang dia mengurangi hormon-hormon yang membuat bahagia atau dia menambah hormon yang membuat cemas, perasaan tidak menyenangkan gitu. Jadi betul sekali yang dikatakan bahwa kalau memang orang terus-menerus dalam keadaan fisik yang kurang baik gitu atau sakit fisik itu bisa menurunkan semangatnya. Nah, itu bisa mempengaruhi kesembuhannya juga. Jadi sebenarnya kayak Hmm. telur sama ayam gitu, Hmm. saling terkait tapi mana yang harus diselesaikan juga bingung gitu. Mhm. Oke, berarti memang saling berhubungan ya, sakit fisik bisa picu sakit psikologis bisa picu sakit fisik itu. Intinya memang keduanya ini harus balance ya, antara kesehatan fisik sama kesehatan, psikisnya seperti itu ya. Tapi kalau bisa ya jangan sampai sakit dua-duanya ya, sehat-sehat terus gitu Mbak Lina ya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir nih Mbak Lina. Rentan alami pelanggaran hak asasi. Nah, sering kan kita lihat di masyarakat gitu ya Mbak Lina ya, ada stigma di masyarakat bahwasanya ya orang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu identik dengan orang gila. Akhirnya apa? Mereka terpojokkan, terdiskriminasi, nggak dianggap gitu. Apalagi kita juga sering lihat berita nih, baca berita bahwasanya orang-orang yang mengalami stres kan dia nggak begitu sadar gitu. Akhirnya terjadi ya pelecehan seksual seperti itu. Apakah ini menjadi salah satu hal yang identik terjadi kepada mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental, mengalami pelanggaran hak asasi, Mbak Lina? Ya, ya itu memang banyak terjadi ya, jadi betul. Karena mereka itu bahkan tidak bisa kadang mengetahui haknya. Mereka kan mungkin pikirannya bukan dalam keadaan yang normal gitu Mhm. ya. Jadi untuk mengetahui haknya aja mereka nggak bisa gitu, apalagi mempertahankannya gitu. Nah sehingga ya itu jadi hak asasi banyak yang terlanggar. Dan juga ada kecenderungan orang lain merendahkan atau mengejek Mhm. gitu ya. Terus juga stigma negatif nih yang ada di masyarakat bahwa kalau ada orang dengan gangguan mental itu harusnya diasingkan atau kita jangan memberitahu ini ke publik gitu karena takutnya malu, aib dan sebagainya. Jadi tidak bisa terobati juga dan tertangani dengan baik. Malah ada di beberapa kasus ya sering kita temui di berita itu kalau orang ada gangguan mental itu malah dikurung atau dipasung gitu. Itu kan Mmm. sebenarnya udah melanggar hak asasi juga ya. Oke. Berarti kalau bisa, ya tidak harus melulu dipasung atau dikurung seperti itu ya, tapi bagaimana mencari solusi terbaik untuk mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental. Karena sekali lagi, gangguan kesehatan mental itu tidak selalu melulu dengan yang namanya gila seperti itu ya, Mbak, ya. Karena memang harus, ada berbagai macam gangguan kesehatan mental gitu, tidak melulu itu masalah gila. Mungkin terakhir tips singkat yang ingin diberikan mungkin selama masa pandemi ini supaya kan kerjaan meningkat nih setiap hari hampir 24 jam make Zoom meeting mungkin ya kayak kita gitu kan. Nah, akhirnya kan mungkin ada kesehatan mental yang terganggu nggak di situ, Mbak? Selain mungkin fisiknya kan seperti tema kita hari ini postur tubuhnya agak berbeda nih karena generasi nunduk gitu ya. Nah, selain generasi nunduk karena postur tubuh yang berbeda harus direhabilitasi, yang direhabilitasi juga kayaknya kesehatan mentalnya ada nggak sih, Mbak, yang perlu dijaga selama masa pandemi ini? Betul sih, yang pertama, saya lebih melihat, urgensinya sekarang untuk melakukan social detox ya, atau social media Mhm. detox. Jadi Mhm. kadang tuh sosial media ini menjadi racun juga buat diri kita. Kita cenderung banyak membandingkan diri sama orang lain, terus kita juga, jadi
terlalu banyak menghabiskan waktu untuk sosial media gitu, sehingga kita kurang interaksi sama anak misalnya atau anggota keluarga lain, mata kita lelah, kita juga otaknya nggak terlalu baik keadaannya, tubuh juga lelah, tadi dibilang postur jadi bungkuk juga Iya. gitu ya. Jadi memang yang pertama detox sosial media, lalu yang kedua batasi penggunaan screen time ya sebisa mungkin gitu. Jadi kalau kita nggak lagi waktu kerja, nah kita coba cari kegiatan lain yang memang nggak melibatkan gadget. Oke, berarti harus bijak menggunakan smartphone kita. Phone-nya sudah smart, kita usernya juga harus smart gitu ya Mbak Lina ya. Baik, terima kasih Mbak Lina sudah berbagi informasi bersama kami hari ini di Bincang Sehati. Sehat-sehat terus pokoknya untuk Mbak Lina dan juga keluarga. Terima kasih, selamat pagi. Baik. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, rehabilitasi postur tubuh selama WFH. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali.